Kan tadi kita ngikuti KK-nya di mana harus 200 hektar. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu luasnya ini berapa, ini bisa buka di QGIS dulu aja, terus langsung pakai area, cari areanya berapa. Nah, nanti untuk areanya ini teman-teman harusnya bisa membagi sendiri menggunakan fitur-fitur yang ada di QGIS. Membaginya kurang lebih ya 200 meter. Kalau masih 199 ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti ada 4 area. Jadi nanti masing-masing, nggak masing-masing sih. Nanti dari kalian mengolah 4 area tersebut. Jadi akan ada 4 flight plan. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah kita mau membuat ini perencanaan lokasi GCP-ICP-nya. Nah, untuk perencanaan lokasi GCP-ICP ini sepenuhnya aku serahin semua kepada kalian. Cuman yang untuk memudahkan kalian itu adalah menggunakan Google Earth. Nanti teman-teman jangan lupa atur settingannya. Kita menggunakan UTM. Jadi kalau misalnya Google Earth-nya masih desimal, diubah dulu ke UTM. Terus ini ada satuannya meter atau kilometer. Terus ini tinggal di oke. Jadi patokannya ada di kanan bawah ini. Nah, nanti untuk kayak biasa teman-teman udah bisa menguasai sendiri lah menggunakan ini gimana. Misalnya 10 GCP. Nah, teman-teman misalnya untuk penentuan GCP ini tadi aku bilang penempatannya itu diperhatikan juga. Asal untuk kalau sekarang nembak asal juga nggak apa-apa sih, yang penting persebarannya merata aja. Misalnya ini GCP, nah GCP 1 gitu kan. Jadi teman-teman tandain ininya, instinct routingnya. Nanti kurang lebih akan ada GCP sebanyak ini, gitu. Nanti kayak dikasih tahu aja routing instingnya. Nah nanti untuk ICP-nya, itu teman-teman juga sama ngebuat kayak tadi. Pokoknya nanti teman-teman ngelis semuanya lah, ada GCP, ada ICP di sini. Nah, kayak gini. Jadi kalau kurang lebih nanti yang dihasilkan itu ada kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi nanti akan ada banyak persebaran GCP, ICP-nya. Nanti ini kembali ke kelompok masing-masing aja. Menurut kalian persebarannya gimana yang bagus. Nah itu untuk dari Google Earth. Nah selanjutnya di CPTS itu untuk yang di Bantul, apa ya namanya ya? Aku juga lupa lagi. Stasiun Kors di ini. Kors apa ya namanya ya? Mau ke daftar di sini. Apa ya namanya ya? Teman-teman cari untuk yang course yang terdekat itu, kurang lebih itu course-nya ada di ini deh. Nah nanti di sini nih course yang CPTS Parangtritis. Nah nanti ada sekitar nih di dekat sini. Nah nanti teman-teman bisa cek aja stasiun course-nya, ditandain aja untuk stasiunnya. Nah nanti teman-teman bisa tarik koordinat ke daerah lokasi teman-teman GCP terdekat yang ya tadi kan ada diminta akan dijadikan satu GCP yang nilainya bakal dikaitkan ke stasiun course. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Nanti ini yang GCP-nya, yang ini sebaran ICP-nya. Itu untuk perencanaan. Jadi untuk yang GCP, ICP itu sebatas untuk perencanaan aja teman-teman. Cuman PPT. Lalu kita masuk ke mission planner. Nah, untuk yang mission planner ini, aku harapin teman-teman itu udah membagi area teman-teman sesuai diskusi teman-teman. Sebanyak untuk 200 hektar. Jadi kita tuh masuk ke plan. Nah, ini untuk plan. Oke.
Nah, nanti dari data teman-teman yang udah dibagi, ini teman-teman ke menu ini, nanti kayak from SHP. Nah, ini teman-teman bisa masukin nih area teman-teman yang udah dibagi. Misalnya aku mulai dari area 1. Nah, ini area 1, Polygon Gading Sari udah masuk. Atau kalau teman-teman masih belum yakin, masukin dulu aja yang semuanya. Nah, ini yang Gading Sari semuanya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bisa dibagi nanti sebanyak 200 hektar untuk masing-masingnya. Jadi nanti masukinnya kayak gini dulu dari area 1 misalnya nih. Nah, oh ini keduplikat, sorry. Oke, nah selanjutnya masukin ke area 1. Jadi nanti ribet banget nih tentu titik ya. Nah nanti kayak apa masih banget segmen area 1. Nah ini segmen area 1-nya. Nah teman-teman jangan lupa juga set home. Set home itu adalah untuk keberangkatan kira-kira sebagai tempat inilah take off-nya dari wahana teman-teman. Nanti dari ini bisa diklik kanan aja terus di set home here gitu loh. Nah ini home-nya di sini nanti misalnya. Nah untuk cara pekerjaannya kita kalau ada input ini klik kanan, kita ke auto WP, terus kita masuk ke survey atau grid. Di sini, bentar. Nah ini udah mulai muncul. Ini tuh namanya footprint. Footprint ini semakin gede area, semakin banyak footprintnya. Ini bisa dimatiin dulu aja biar nggak framing juga. Ini tak close juga lah. Nah, terus dari masuk sini, nanti kan teman-teman disuruh tuh milih kameranya apa, jenis wahananya. Kalau jenis wahana di sini nggak ada dimasukin sih, lebih ke kameranya apa. Nah misalnya aku di sini mau gunain kamera, ini ada beberapa jenis kamera. Teman-teman bisa masukkan kamera selain yang ada di list di Mission Planner. Misal teman-teman menggunakan Canon yang lain, sensor yang lain, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa masukin aja. Yang penting nanti pas di bagian akhirnya di kamera configuration, nanti teman-teman masukinnya secara manual. Misalnya kayak focal lengthnya ada berapa. Nanti teman-teman ini bisa cari di internet kamera yang teman-teman gunakan. Terus untuk ininya pixel resolusinya itu ada berapa. Ini harusnya ada di metadata juga dari kamera yang teman-teman gunakan. Untuk sensornya juga, resolusi sensornya itu juga tersedia, jadi teman-teman cari aja sendiri. Nah, aku misalnya gunakan yang ada data template di sini. Misalnya aku gunakan Sony A6000. Nah, Sony A6000 ini dia punya focal length 20. Focal length-nya 20 dan pixel image-nya itu 6000 kali 4000 pixel. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan di sini, teman-teman bisa ngecek juga nanti di Google berapa resolusi untuk dari Sony itu sendiri. Karena kan di sini kita harus tahu juga resolusi minimalnya adalah 20 megapiksel. Nah untuk yang Sony sendiri itu mana nih, kita ke atas dulu. Nah dia resolusinya adalah 24,3 megapiksel. Jadi ini teman-teman bisa perlihatkan juga nanti resolusi yang digunakan ya. Nah nanti dari sini nih, karena dia udah punya datanya itu udah ada dari Mission Planner, nanti di kamera configuration itu udah auto menambah dari ininya konfigurasi kamera. Misalnya aku pilih kamera yang lain, nah dia juga mengubah sesuai dengan konfigurasi kameranya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kamera di luar dari ini, itu nggak apa-apa, cuma teman-teman harus masukkannya ini manual untuk konfigurasi ininya. Nah,
Setelah itu kita masuk dulu di grid optionnya misalnya. Nah dari grid optionnya itu tadi kita kan diminta overlapnya itu 90%. Nah ini kita gunakan dulu 90% dan sidelapnya 70%. Nah untuk cross grid corridor spiral ini gak usah dulu digunakan, kita mainkan dulu secara umum aja. Untuk ini juga berpengaruh teman-teman overshootnya. Jadi kayak ini kan batas gading ini kita ya, gading sari kita yang merah ya. Nah ini aku matiin aja overshootnya biar menghemat baterai, menghemat ini juga, sama latennya kita matiin juga. Jadi nanti, nah ini pas di garis dari area 1 gading sarinya, jadi nggak ada yang overshoot di sini. Karena overshoot itu berguna sih kalau misalnya dibutuhkan data untuk lebih lanjut, tapi nggak apa-apa, ini kita mengikuti KAK-nya aja. Nah dari sini nih teman-teman bisa perhatiin lagi kayak misalnya tadi yang Pak Ruli bilang kalau misalnya dari kita ada di pinggiran pantai, itu teman-teman bisa perhatiin misalnya ininya mau berapa, kayak misalnya aku ubah 60. Nah ini kayak distance between line-nya. Cuman yang dimaksud dengan Pak ini, nah ini yang angle ini teman-teman perlu perhatikan juga untuk kemiringan. Teman-teman mau ngambilnya miring apa enggak gitu loh. Jadi teman-teman bisa mainkan di angle ininya aja. Jadi ini kalau misalnya mau miring atau kalau misalnya mau ngikutin arah angin, nah ini teman-teman perhatikan juga, kita gunakan arah angin yang ada pas kita praktikum hari ini. Ini teman-teman cek aja di perakiraan cuaca, itu arah angin hari ini di daerah Gading Sari itu kemana. Nanti teman-teman bisa mengacu hal tersebut biar untuk mempermudahkan teman-teman juga. Misalnya kayak gini nih, aku ngambil dia garisnya kayak gini. Nanti teman-teman dari hasil ini bisa dilihat GSD-nya ini di pojok kiri, semua datanya udah lengkap semua. Kayak ini GSD-nya, ground resolution itu 2,93 cm. Sebenarnya kalau dipikirkan secara logika, sebenarnya nggak make sense karena ini teliti banget. Karena ya ini namanya juga alat ngebantu doang ya. Jadi ini GSD-nya terlalu teliti. Kalau yang mau lebih aman dan lebih masuk akal itu GSD-nya rentan 5 cm ke atas lah, 5, 7. Kalau 3 cm ini terlalu software banget lah, terlalu software. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah ini tuh areanya tuh luasnya 197. Untuk distance yang ditempuhnya tuh kurang lebih 42 km. Dan ini total gambar yang diperoleh dari kamera yang teman-teman gunakan itu ada sebanyak 3.215. Nah untuk footprint tadi yang aku bilang yang banyak ini, yang bikin framing juga. Nah itu tuh dia apa ya, resolusinya ada 176 kali 117. Nah gunanya footprint ini apa? Footprint ini tuh nanti kayak membantu teman-teman kayak ngeliat ini apa yang overlap, yang side lap. Jadi ini ada kayak fotonya. Ini kan beda-beda warna nih. Nanti warna putih itu kayak kalau misalnya teman-teman gunain center nih, center ditembangin ke bawah. Nah cahaya centernya itulah yang namanya footprint. Jadi yang putih ini ya ini footprintnya. Yang mau ini footprint. Jadi ini kayak gambaran overlap. Jadi teman-teman di sini bisa analisis kayak semua areanya udah tercover, udah nggak ada area yang bolong, dan kalian yakin data yang kalian berikan itu udah mencakupi di KAK gitu loh. Nah itu yang terkait footprint. Nah untuk distance between line ini kayak ini teman-teman bisa atur aja sebenarnya sih sopannya gimana. Ada masuknya ini 52 meter, jadi ini tiap line ini tuh udah 52 meter. Nah cuma teman-teman perlu perhatikan, semakin dia dekat dengan ininya, maka itu overlapnya bakal terlalu banyak. Itu telah tadi gunanya footprint. Teman-teman bakal ngecek kayak footprint yang tadi yang segede ini tuh
dia mencakupi berapa line. Misalnya dia masuk ke 2 line ini, itu otomatis kan teman-teman kedekatan, line-nya kedekatan, teman-teman ubah lagi line-nya, misalnya 30 terlalu dekat, kita ubah 80. Nah, ini agak renggang. Jadi ini teman-teman, itulah gunanya footprint, biar data teman-teman tuh enggak terlalu banyak side lab-nya, terlalu banyak overlap-nya ke depan. Nanti teman-teman bisa menganalisanya di situ. Dan nah, karena aku naikin jaraknya, picture-nya jadi berkurang 2090, dan flight time-nya juga jadi berkurang 43 menit. Nah, ini juga teman-teman perlu perhatikan, kalau misalnya flight time 43 menit, nah teman-teman pikirkan wahana apa yang bisa tahan selama 43 menit. Misal tadi aku masih pakai 50 meter jaraknya. Nah, 50 meter, 1 jam. Nih, coba teman-teman perhatikan dari flight time ya. Menurut teman-teman, 1 jam itu tuh make sense ya untuk melakukan penerbangan pemotretan 200 hektar 1 jam. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan juga wahana yang digunakan. Misalnya kayak tadi wahana yang digunakan Paruli yang CHC P330. Nah, ini lumayan lah untuk standar untuk pemetaan. Nanti teman-teman bisa gunakan alat yang lain ya dari yang aku contohin di depan. Nanti teman-teman bisa jelaskan kayak kecepatan terbangnya, ada berapa untuk artikel akurasinya, untuk temperaturnya, muatannya. Ini juga penting, muatan angkutannya. Karena dari kamera ini sendiri kalau nggak salah beratnya tuh nggak nyampe lah sekilo, kayaknya setengah kilo deh, 500 ya mas gram gitu atau berapa. Nah itu masih kuat untuk ngangkut, warnanya masih kuat. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja dari ininya. Nah yang perlu teman-teman perhatikan juga tuh kayak GSD itu tuh apa ya, berpengaruhnya dari nilai ketinggian terbang dan juga dengan focal length-nya kan. Kameranya lens fixed lens ya, jadi otomatis focal length-nya ini nggak bakal berubah. Nah nanti teman-teman bisa mainkan aja, misalnya ini aku pengen GSD-nya berapa ya, misal 200, tinggi terbangnya 200, belum berubah. Nah GSD-nya jadi naik 3,9. Nah ini teman-teman perhatikan. Nah terkait perizinan, teman-teman juga harus perhatikan juga ya, kan kita dekat bandara YIA, dekat bandara yang YIA. Nah teman-teman harus perhatikan izin terbang di sini. Berapa batas maksimal penerbangan drone untuk di sekitar bandara? Karena teman-teman gak mungkin nih sembarangan doang nentuin tingginya. Kan tadi misalnya baru dibilang kalau misalnya focal length kalian ada yang 9 mm, ya itu nggak masalah. Cuma nanti kan berpengaruhnya di tinggi terbangnya bakal lebih dekat. Tapi kalau misalnya focal length lebih tinggi, maka tinggi terbangnya juga akan lebih tinggi. Nah teman-teman harus cari tahu berapa batas maksimal untuk terbang. Batas, kalau misalnya teman-teman masang 300 meter, 500 meter, itu otomatis teman-teman masuk ke restriction zone. Itu penerbangan nggak boleh, dan drone teman-teman bakal dipaksa turun, bakal di jamming dari aturan ini. Nanti teman-teman bisa perhatiin terkait regulasi itu. Untuk sekarang, untuk perizinan kita gunakan batasnya aja deh, batas yang ada untuk penerbangan drone yang ada di sekitar bandara. Nah teman-teman bisa perhatiin hal tersebut. Nah nanti teman-teman bisa masukin juga, aku misalnya balik ke 150, bisa masukin juga kayak flying speednya. Ya sana nggak ngaruh banyak sih, cuman kayak tadi ada 21 meter per second. Cuman kan nggak pasti dia menggunakan full 21 meter per second gitu kecepatannya. Jadi otomatis aku kira-kira mungkin dia menggunakannya 18 meter atau 16 gitu. Nah nanti itu akan berubah dari flight time-nya juga. Flight time-nya akan jadi lebih cepat. Nah ini teman-teman akan melakukan analisa ini terkait jalur terbangnya. Nanti teman-teman diskusikan dengan teman-teman ya menggunakan mission planner ini. Yang tadi aku bilang, jarak yang terbaik untuk grid option itu berapa, apakah 50 meter, 70 meter. Nanti teman-teman bisa cek dari nilai footprintnya. Dan untuk dari
Yang lain simpel sih, itu nggak ada lagi. Yang penting teman-teman memenuhi semua KAK yang ada. Nah ini untuk area 1 udah selesai, nanti dilanjutin pembahasan area kedua, area ketiga, area keempat. Dan juga teman-teman jangan lupa ini ya, menentukan kalau nggak salah tadi di KK tuh ada sebutin area untuk take off yang 2 biji itu kata Pak Ruli yang harus di lapangan yang luas. Nanti teman-teman bisa diskusiin tuh lokasi yang terbaik yang bisa mencakupi untuk semua daerah. Atau kalau misalnya teman-teman nggak ada 2 titik yang bisa, ya teman-teman bisa nggak kayak bikin titik tambahan di luar dari areanya. Nanti kalau misalnya teman-teman ini udah, bentar nih, aku 70 aja. 70 aja, terus ini udah. Nanti teman-teman tinggal di accept aja. Nah, nanti kalau di accept, nanti teman-teman bisa lihat dari misalnya dari set home teman-teman, dia bakal terbang ke sini dulu. Dia langsung terbang ke titik yang nomor 2. Nah di nomor 2 dia langsung terbang ke nomor 3. Nanti kayak mutar-mutar terus ke nomor 3, ke nomor 4, ke nomor 5. Nanti dia return to home-nya pas udah nyampe di titik terakhir di ujung ini. Dia bakal balik lagi ke set home teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman harus menganalisa semuanya ini. Apakah posisi return home-nya ini udah paling bagus di sini, dan apakah dia harus di tengah jalan gini, apakah ini mengganggu lingkungan apa enggak. Nah ini teman-teman bisa analisis juga. Nanti teman-teman juga dijelasin untuk ini tuh skala fotonya tuh berapa. Untuk skala foto kan kalau nggak salah teman-teman udah diajarin kan di teorinya kan, nyari skala foto dari kamera, lensa kamera itu kan menggunakan focal length sama ininya, tinggi terbangnya. Nanti teman-teman bisa cek aja ini berapa skala yang digunakannya untuk penerbangan area 1. Dan berikutnya nanti area kedua, area 3, area keempat. Nah, aku kalau minta kalau bisa skalanya sama aja bareng, karena kan ini kan areanya 1 ya. Area 1 otomatis teman-teman harus menghasilkan output yang skalanya sama. Jadi kalau bisa nanti skalanya juga sama, jadi coba teman-teman diskusiin. Untuk sejauh ini begitu sih untuk Arduino Pilot ini yang mission planner. Untuk yang gunaan DJI itu sebenarnya lebih gampang pakai HP sih. Cuman untuk sekarang kita pakai ini dulu aja, mission planner. Nanti teman-teman coba buat. Kan tadi ada 2 ya, satu yang untuk fixed wing sama satunya copter ya. Nanti teman-teman silakan buat ininya, jalur terbangnya. Oke, dari aku itu aja. Mungkin teman-teman boleh